Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nafhan Abdullah Channel. Pagi ini saya sedang berada di depan Masjid Al-Muhajirin di Komplek Bank of Tokyo yang berada di Jalan Jaya Wijaya. Pada awalnya Masjid Al-Muhajirin adalah berupa musola dibangun tahun 1983 di tanah Pasum yang berbentuk trapesium. Namun walaupun berbentuk musola tapi telah dipergunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian karena keperluan, luas masjid mengalami perluasan kembali, yaitu perluasan area masjid dengan membeli tanah di belakang masjid, di belakang tanah Pasum tadi, luas lebih kurang 200 meter persegi. Dananya diambil dari uang kas masjid dan sumbangan dari beberapa jamaah. Ini tempat tanah yang kita beli, sumbangan dari beberapa jamaah. Kita masuk ke dalam. Ini adalah ruang Masjid Al-Muhajirin, tempat imam, ini tempat berjamaah. Kemudian di sini dihususkan bagi ibu-ibu yang ingin ikut sholat berjamaah atau para tamu yang kebenaran bersama istrinya, bisa istrinya ikut sholat berjamaah di ruangan ini. Tanah yang dibeli 200 meter persegi tadi, kemudian pada tahun 2006 dibangun pendopo. Ini luas pendoponya seperti ini. Kemudian kegunaan dari pendopo yaitu satu, untuk pengajian anak-anak, dua, menampung jamaah ibu-ibu saat sholat tarawih, kemudian kegiatan halal bihalal jamaah dan warga RT 03 Komplek Bank of Tokyo. Kemudian 4, menampung kegiatan ibu-ibu melaksanakan kerajinan tangan berupa merajut. Kemudian kelima yaitu kegiatan arisan ibu-ibu warga Komplek Bank of Tokyo. Kemudian antara tahun 2007 dan 2015 plafon masjid dinaikkan. Kemudian diganti dengan rangka baja, dan kemudian kusen juga diganti dengan baja. Selanjutnya, areal masjid mengalami perluasan kembali dengan membeli tanah di belakang pendopo, luas lebih kurang 216. Dananya dapat sumbangan dari seorang jamaah yang sumbangnya sangat dominan, hanya disumbang sedikit oleh sebagian dari jamaah. Kemudian pada tahun 2016, tanah yang 216 meter persegi tadi dibangun lapangan olahraga atau hall bulu tangkis, yang juga dananya dapat sumbangan dari seorang jamaah sebagai donatur tunggal. Kegunaan daripada hall bulu tangkis tersebut yaitu satu, untuk olahraga bulu tangkis yang diadakan setiap Selasa malam, Sabtu malam, dan Ahad pagi. Kemudian yang kedua, menampung jemaah ibu-ibu yang membludak saat tarawih dan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemudian hall ini juga dipakai tempat pembagian daging hewan kurban saat Idul Adha.
Saat ini luas Masjid Al-Muhajirin lebih kurang 516 meter persegi. Sekarang berada di bawah Yayasan Al-Muhajirin Baitut Thoyibah sejak 7 Maret 2024 yang lalu. Ini hallnya nih. Ini toilet ibu-ibu dan tempat ambil wudhu ibu-ibu. Ini adalah tempat ambil wudhu bapak-bapak. Sementara toiletnya ada di belakang. Di belakang sini toilet untuk bapak-bapak. Ini tempat toilet bapak-bapak. Selanjutnya kegiatan Masjid Al-Muhajirin. 1. Sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian mengadakan sholat taraweh. Kemudian mengadakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal dan infak kepada yang berhak, dan menerima dan menyalurkan hewan kurban pada saat Idul Adha. Kemudian kegiatan yang bersifat keagamaan bagi ibu-ibu. 1. Selasa pagi, tahsin Al-Quran. 2. Rabu pagi, ada kegiatan terjemah Al-Quran, bahasa Arab, nahu sorob, hafalan atau hafiz atau setoran Al-Quran. Sifatnya bergantian, misalnya hari ini bahasa Arab dan nahu sorob, besok terjemahnya dan seterusnya. Hari Kamis, belajar tajwid dan mahroj huruf bagi ibu-ibu. Kemudian hari Jumat sore ada lagi tahsin Al-Quran bagi ibu-ibu. Sementara kegiatan pengajian baca Al-Quran bagi anak-anak adalah setiap hari kecuali hari Jumat libur. Kemudian kegiatan pengajian bagi bapak-bapak belajar baca Al-Quran setiap hari Selasa dan Jumat ba'da sholat Isya. Kemudian yang kedua, terjemah Al-Quran perkata diadakan setiap Sabtu ba'da subuh hingga waktu syuruk. Kemudian yang ketiga, ceramah keagamaan yang bersifat tematik setiap Ahad ba'da subuh sampai dengan waktu syuruk. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sekilas pantauan kita mengenai Masjid Al-Muhajirin dan kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat sekitar Masjid Al-Muhajirin sehingga mengetahui kegiatan yang diadakan di Masjid Al-Muhajirin. Diharapkan bisa ikut berpartisipasi. Sementara hewan kurban telah sampai ke sini sebagian. Sapi ada 3 dan kambing serta domba ada 5. Oh, ada tambah 1 lagi. Jadi 6 ya. Insya Allah nambah lagi nanti 1 siang. Boleh sorot Pak Agus? Ini Pak Agus, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, dan ini Pak Agus Siswoto atau dikenalnya Abi atau Pak Ucis. Beliau bertanggung jawab terhadap kegiatan Masjid Al-Muhajirin, ngebantu Pak Agus, juga kegiatan mengenai zakat fitrah dan juga pembagian hewan kurban. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.